Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Teman-teman, di video kemarin kita telah membahas tentang keberhasilan Airlangga untuk meruntuhkan kerajaan Uratan yang merupakan bawahan kerajaan Medang yang berkhianat atau memberontak, teman-teman, yang bersekutu dengan kerajaan Wengker dan Worawari. Tiga kerajaan kuno yang berada di bawah pemerintahan Medang yang telah melakukan kudeta bersekutu dengan Sriwijaya ya, dan berhasil meruntuhkan dinasti Isyana atau Medang Mataram. Untuk mengetahui kisah tentang Empu Sendok dan juga Empu Sendok sebagai pendiri bangsa Isyana, teman-teman bisa ikuti kisah cerita sejarahnya di channel ini. Bukalah teman-teman bisa melihatnya di channel ini. Telah saya kumpulkan di dalam suatu playlist yang berjudul Tapak Tilas Mataram Kuno, teman-teman. Selain tentang Empu Sendok, di playlist di cerita yang terkumpul di playlist ini juga telah membahas tentang asal usul Airlangga juga, teman-teman, yang menunjukkan bahwa Airlangga itu masih merupakan keturunan dari Empu Sendok sendiri, yaitu putra dari Mahendradatta yang bersuamikan pangeran dari Bali. Wengker itu adalah sebuah kerajaan kuno yang juga berada di wilayah Medang Mataram, merupakan bawahan seperti juga Wuratan dan juga Worawari atau Laram, yang sama-sama melakukan kudeta terhadap Mataram, teman-teman. Wengker itu berada di wilayah Ponorogo sampai Madiun zaman sekarang ini. Dinamakan Wengker karena dulu wilayah ini sangat angker sekali. Wengker sendiri berasal dari kata wewengkon angker atau tempat yang keramat. Wengker ini memiliki kekuatan yang di atas dari Wuratan. Jadi dibandingkan Wuratan, Wengker jauh lebih kuat. Setelah runtuhnya Medang, Wengker itu memilih untuk merdeka, tidak tunduk di bawah kerajaan manapun. Wengker memanfaatkan konflik antara Prabu Sri Worawari, teman-teman, dengan Dharmawangsa Teguh, dan juga menjalin hubungan kerjasama dengan Sriwijaya, dan pada akhirnya terjadilah sebuah koalisi untuk menyerang dan menggempur Medang, hingga waktu yang dipilih untuk penyerangan itu adalah waktu Dharmawangsa Teguh mantuk. Peristiwa bersejarah ini bisa kita lihat di Prasasti Pucangan. Teman-teman, ketika
ketika zaman Airlangga itu menyerang ke Wengker pada tahun 1029 teman-teman, yaitu setelah setahun penyerangan terhadap Puratan. Itu Wengker dipimpin oleh seorang raja yang bernama Panunda. Menurut arca Buddha yang ditemukan di Ponorogo itu bahwa Wengker itu menganut ajaran Buddha, teman-teman. Sama seperti Wangsa Salendra yang menguasai kerajaan Medang zaman dulu waktu di Jawa Tengah, dan juga penguasa Sriwijaya yang saat ini telah menjadi aliansi atau sekutu dari Wengker. Dalam prasasti Pucangan yang dibuat oleh Airlangga, teman-teman, yaitu dalam prasasti Pucangan yang dibuat oleh Airlangga yang penganut agama Hindu Siwa, itu Wengker itu digambarkan, Raja Wengker itu digambarkan secara mirip dengan Prabu Rahwana, teman-teman, yaitu Raja Alengkapura. Sebelum melakukan penyerangan, Airlangga telah mengirimkan utusan ke Wengker yang isi dari utusan itu adalah memberikan peringatan kepada Raja Panunda bahwa Wengker itu harus mengakui kedaulatan Watan Mas yang menjadi pengganti dari Medang, karena Airlangga sebagai raja di Watan Mas itu adalah pewaris dari Medang melalui jalur mantu, teman-teman. Darmawangsa Teguh, penguasa terakhir Medang, itu adalah mertua dari Airlangga yang ketika melaksanakan pesta pernikahan itu telah diserang oleh Prabu Sri Worawari yang dari kerajaan Leram yang posisinya sekarang ini berada di Blora, Jawa Tengah, teman-teman. Namun dengan tegas, Raja Panunda dari Wengker itu memilih untuk merdeka dan menolak utusan untuk penaklukan terhadap Wengker ini, teman-teman. Setelah Airlangga yang berada di Watan Mas itu mendengar dari utusannya atas penolakan dari Wengker, Airlangga selanjutnya mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Wengker. Teman-teman, dalam penyerangan ini tidak mendapatkan banyak halangan, teman-teman, karena pasukan Airlangga telah memiliki persiapan selama setahun lebih. Namun Raja Panunda itu berhasil meloloskan diri, lari ke kampung-kampung, teman-teman, dan menjadi buronan tentara kerajaan Airlangga. Setiap desa yang dijadikan persembunyian oleh Raja Panunda itu dibakar habis oleh Airlangga. Beberapa desa telah dibakar habis oleh pasukan Airlangga. Persembunyian terakhir persembunyian terakhir dari Raja Panunda itu adalah desa Geluh, dan desa itu pun rata dengan tanah dibakar oleh pasukan Airlangga. Di dalam prasasti Pucangan tidak disebutkan bagaimana nasib dari Raja Panunda, teman-teman.
entah ikut terbakar jadi abu atau lolos melarikan diri. Tapi yang jelas kemenangan atas Wengker itu dapat diraih oleh Erlangga. Selanjutnya Erlangga kembali ke Waterpas untuk melaksanakan pesta kemenangan dan juga merencana untuk penyerbuan terhadap Sri Aji Warawari atau kerajaan Blora di Blora. Di episode kali ini cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar video ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Rahayu.